Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu. Yang saya hormati Pak Kepala Psikologi dan Kesusahan Atur. Hari ini kita bertambah lagi pegawai, jumlah anggota keluarga besar Kementerian Agama kurang lebih 100 orang PJK yang alhamdulillah akan lulus pada tahun ini yang saya hormati dan saya banggakan. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kembali kita melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, dan alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang kami sudah buat di kantor Kementerian Agama bahwa pada hari ini kita melaksanakan pembinaan awal tahun sekaligus perjanjian kinerja antara kepala kantor Kementerian Agama dan pejabat baik struktural maupun fungsional yang ada di dalam lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pembinaan sedikit pada kita semua di awal tahun ini, yang pertama perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa mulai pada tahun 2025 itu tidak lagi kita apel hanya hari Senin, tetapi kebijakannya harus apel setiap hari. Jadi saya ulang lagi, mulai besok ini pembinaan hari ini, besok kita mulai apel setiap hari. Bila perlu nanti kita lihat progresnya, nanti kita apel bukan apel sore, tapi kita apel siang. Jadi saya minta supaya apel sore tidak dihentikan, tapi kita apel siang. Jadi apel itu pagi dan siang, yang maksud siang kita adalah jam masuk. Jadi jam 1 tepat itu kita sudah apel. Untuk seluruhnya, baik yang ada di kabupaten di kantor induk maupun di satker-satker, saya minta supaya ini jalan. Dan kepada Bapak Ibu satker, pimpinan satker, saya mohon perhatian kepada Bapak Ibu pimpinan satker, baik negeri maupun swasta, baik itu KUA maupun madrasah. Saya mohon perhatian supaya setiap kali apel itu difoto dan dikirim langsung kepada pimpinan. Saya ulang lagi, difoto dan dikirim langsung ke pimpinan, kepada saya langsung. Saya berharap supaya WA saya itu nanti ada di situ, selain ke pimpinan, nanti kita buat grup. Jadi grup perpakem, ya grup perpakem itu nanti dibuat, ditambah nanti Pak Asubot itu nanti tolong masukkan itu yang kepala-kepala MI, MTS, KKI, hormati perpakem. Itu nanti dimasukkan 2 orang yang saya percayakan, itu Ibu Ina, Ibu siapa namanya? Ibu Selma sama Ibu Tati, karena mereka itu aktif dalam kehumasan. Itu nanti 2 orang itu nama masuk dalam pejabat. Tujuan untuk apa? Pada hari itu nanti mereka buat laporan. Berapa orang yang tidak apel, pejabat siapa yang tidak apel, yang tidak apel pada saat ini. Jadi saya pikir kalau kita tidak buat seperti begini, berarti nanti kita mau buat pembinaan dalam bentuk apapun, itu orang-orang tidak punya kesadaran. Jadi seluruhnya setiap hari, dan ini tidak berkonsekuensi. Kenapa? Selama ini memang di sekretariat, terutama sekretariat itu selalu komplain, Pak, kenapa kita tidak hadir di kantor ini? Kita punya tukinya dipotong. Sementara di satker-satker ini setiap hari kita lihat mereka di pasar, di mana-mana, tapi mereka tidak terhadir. No. Dan itu mereka punya tukinya itu full. Nah saya bilang itu sederhana saja, siapa yang validasi? Kepalanya. Kalau kepala validasi selesai. Karena kita ini tidak punya tim pengawas untuk mengawasi, yang kita pakai adalah sistem administrasinya. Kalau dia sudah validasi, maka proses dia punya tukinya dan dia punya LP-nya. Nah kemarin ini apa? Saya berpikir formula dan ada, saya sudah lupa yang satu orang usul itu kemarin yang rapat terbatas pejabat itu. Saya bilang ini brilliant ini, usulan ini. Karena saya cari formula selama ini saya tidak dapat. Dan ada yang mengusulkan, Pak, kalau bisa WA group itu diaktifkan dan setiap satker, baik KUA, baik madrasah swasta, baik maupun madrasah negeri, setiap pagi apel pagi di WA masuk, setiap pagi di apel siang di WA masuk. Supaya kita ini
Kenapa? Kenapa harus begini? Karena kemarin kita di sana itu sudah disampaikan itu. Dan jujur saja bahwa kita lewat kita punya komunikasi langsung dengan pimpinan di atasnya, baik dalam rapat terbatas itu semua sudah ditekan. Kenapa ini kita mau mencoba untuk kita seirama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Saya ulangi lagi, kita mau seirama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Dan semua laporan akan saya tindak lanjuti. Saya ulangi lagi, semua laporan akan saya tindak lanjuti. Saya tidak mau tahu dengan dia mau pejabat kan dia staf, saya akan tindak lanjuti. Dan Bapak Ibu, saya akan buat BAP. Ketika Pak Menteri Agama dia menerima laporan dari inspektorat bahwa kepala inspektorat menyampaikan bahwa Pak Menteri kita punya keuangan ini, laporan keuangan itu apres. Artinya bahwa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa kata Pak Menteri Agama? Saya tidak terima itu. Saya tidak terima itu. Saya ingin hadirkan para mafia yang ada dalam kantor Kementerian Agama itu. Dan apa? 3 hari kemudian beliau sodorkan 12 orang. Dan 12 orang itu sementara penandatanganan ada yang dipecat, ada yang diturunkan jabatan, ada yang diturunkan pangkat yang sesuai dengan dia punya tingkat. 12 orang. Dan beliau sendiri sampaikan bahwa dalam 12 orang itu ada yang punya teman dia dan bahkan keluarga, dan dia tidak akan segan-segan melakukan itu. Ini adalah merupakan satu sinyalemen kepada jajaran pimpinan sampai ke bawah, dan bahkan beliau mengarahkan ini bukan hanya kepada kepala kantor agama, sampai kepada kepala KUA. Saya mohon dengan sangat kepada bapak-bapak kepala KUA, tolong jaga Bapak Ibu punya staf dengan baik untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Saya akan mengevaluasi, untuk saya akan berotasi dan memutasi sampai bahkan tingkat pejabat. Saya bilang ini, saya ulang lagi, saya akan merotasi dan memutasi bahkan sampai pada tingkat pejabat. Ini supaya apa? Benar-benar kita melaksanakan fungsi dan tugas pokok kita dengan baik. Rotasi, mutasi, bahkan dalam sebuah organisasi pemerintahan seperti begini itu biasa-biasa saja. Ketika pimpinan kasih SK kepada Anda saya harus lakukan itu. Dan saya mau bilang kita harus kerja secara profesional. Tidak boleh hal-hal kantor ini, saya sudah mulai dari awal, saya bilang bahwa hal kantor ini menjadi urusan pokok kita, tidak boleh istri kita tahu. Ya, tidak boleh keluarga kita tahu. Karena itu adalah urusan pribadi kita, urusan pemerintahan, urusan birokrasi. Tidak ada hubungan keluarga dalam kantor ini. Bapak Ibu boleh cek di sini kalau benar orang kaya ini artinya semua berkeluarga. Ketika Bapak bilang Pak keluarga ini saya keluarga, Pak keluarga ini saya keluarga, Pak keluarga ini saya keluarga. Tapi cek saya punya keluarga ini di sini siapa, tidak ada. Saya punya keluarga hanya satu, Didi dan Rasul, dan saya tempatkan dia di sananya. Setelah saya masuk ada laporan, Pak Didi ini dia begini Pak. Pada saat itu saya tidak segan-segan, saya langsung mutasi dia di KTU di Sananya Mas Tur. Itu adalah bentuk sikap komunikasi saya terhadap pimpinan saya. Jadi kalau mau bilang keluarga ini semua kita keluarga, mulai dari tutur, tabun, yud, menghormat semua keluarga, lari depan dulu sesuatu. Jadi tidak ada benar orang kaya tidak berkeluarga, semua berkeluarga. Sehingga ketika ditanya Pak punya keluarga ini, saya bilang saya punya keluarga. Pak punya keluarga ini, saya punya keluarga, semua punya keluarga. Karena kita pasti kalau kita mau tarik benang merah ke atas, kita pasti ada hubungan darahnya. Jadi sikap tegas ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Saya sudah bilang saya hanya pakai irama apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Pak Kamil. Saya mau pakai irama ini saja. Saya mau kita lanjut ke bawah. Mari 2024 kemarin itu kalau kita kerjanya masih main-main, mari kita berusaha untuk kita 2025 ini kita rubah sikap dan tingkah laku dalam bekerja. Jadi saya minta kembali lagi kepada Bapak Ibu pejabat, kepala-kepala KUA, kepala-kepala madrasah kemana ke kampung juga. Sebelum saya buat tindakan BAP, saya ulangi lagi Bapak-Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak-Bapak Ibu kepala KUA, tolong kembali ke kampung sebelum saya buat BAP. Dan Bapak Ibu tahu bahwa prinsip kepemimpinan Menteri Agama sekarang ini, jangankan BAP sudah kali beliau pakai. Jadi Bapak Ibu juga saya berikan ruang kepada Bapak Ibu untuk mengevaluasi saya. Saya di tempat ini saya mau bilang, Bapak Ibu saya berikan ruang yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu untuk mengevaluasi kinerja saya, ya mengevaluasi kepemimpinan saya.
Kalau Bapak Ibu berasa bahwa kepemimpinan saya kurang, silakan. Cuman saya mau bilang kepada kita semua bahwa kita di pemerintahan ini, kita itu ada aturan kerjanya. Kalau Bapak-Bapak tidak suka terhadap pimpinannya, Bapak jangan bermain di sosmed. Kalau Bapak bermain di sosmed, itu artinya Bapak akan mendapat hukuman sekalipun saya bersalah. Karena Bapak sengaja untuk menjatuhkan Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Karena Kementerian Agama Republik Indonesia ini ribuan orang yang urus. Jangan saya punya kesalahan lalu kemudian kalian buat di medsos lalu seakan-akan ini menyeluruh kepada seluruh orang Kementerian Agama. Maka caranya bagaimana? Caranya kita pakai sistem mekanisme birokrasi. Ada yang namanya telang staf kepada pejabat itu penting. Bapak Ibu kalau tidak setuju dengan kerjaan saya, Bapak Ibu silakan buat telang. Ditujukan kepada kepala kantor Kementerian Agama, Bupati maupun negara, dan bila perlu tembusannya sampai kepada Kakanwil. Biasanya tidak ada tembusan. Tetapi saya minta untuk ada tembusan. Untuk apa? Menjadi pelajaran berharga juga buat saya. Kalau tembusan berarti kalian kan tahu bahwa saudara menegur saya. Silakan kirim ke Kanwil dan silakan surat ditujukan kepada saya. Tujuan untuk apa? Untuk ada perubahan. Tujuan untuk apa? Untuk ada tabayun. Saya akan panggil yang bersangkutan kira-kira bagaimana. Dan tidak ada masalah di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan ruang-ruang media untuk mengkritik seseorang, untuk mengkritik pimpinan, artinya saudara-saudara sudah secara langsung untuk mengumbar aib Kementerian Agama yang dikelola oleh ribuan orang ini. Padahal hanya itu kesalahan satu orang. Saya pernah mengalami itu. Ketika saya di Logo, kita pernah membuat terangan kepada pimpinan kita. Jujur saja, itu secara kolektif saya buat. Dan tinggal yang lain tanda tangan. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang tidak mana. Dan surat itu bukan ke pimpinan tapi disampaikan ke publik. Apa yang terjadi sampai ke media? Saya diperiksa hampir 10 malam oleh inspektorat. Kami turun periksa, kemudian inspektorat turun periksa. Kami tidak masalah, yang lain semua digagalkan, dimutasi, ada yang double, terima dan lain itu akibat daripada telah. Padahal apa yang disampaikan itu benar adanya. Tapi prosedurnya salah. Yang seharusnya kita kasih ke pimpinan tembusan ke Kanwil, tembusan ke Ijen misalnya. Ini mereka taruh di meja. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah mengumbar aib kementerian bukan pada yang bersangkutan. Jadi ini saya mau beritahu, jujur saja, saya sering bilang kepada semua orang, saya jangan dipuji, saya tidak mau. Karena dipuji itu nanti sering lupa daratan. Ya, jadi kita itu biasa-biasa saja.